Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan kepemimpinan atau leadership. Dan tema pembelajaran kita, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan akademia sekalian, berkaitan dengan strategic leadership in organization. Ya, ini chapter 11 dari buku Gary Young. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan akademia, di tema pembelajaran kita, berkaitan dengan strategic leadership in organization, ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan di dalam suatu organisasi. Ya, adanya strategic thinking demi keberhasilan, demi sustainability dari setiap organisasi, perusahaan atau institusi. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia sekalian, di dalam strategic leadership and the strategic management process, bagaimana seorang pimpinan, seorang pemimpin di dalam suatu perusahaan atau institusi menerapkan adanya strategic management process di dalam bentuk kesehariannya, di dalam organisasi. Bentuk implementasinya pastinya adalah strategic competitive advantage, apa yang ingin atau apa yang diimplementasikan di dalam organisasi untuk menciptakan competitive value, untuk menciptakan keunggulan bersaing organisasinya. Hal ini pun bersumber atau mengacu kepada visi dan misi yang diinginkan atau yang diharapkan dari setiap organisasi, mau kemana organisasi ini dibawa, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diraih, sehingga dari visi misi yang sudah ada, visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya, kemudian turun dan diimplementasikan melalui strategic management process yang untuk memfasilitasi terjadinya, tercapainya visi dan misi yang diinginkan. Ya, bentuknya adalah nantinya setiap organisasi, setiap divisi, departemen mempunyai KPI masing-masing, mempunyai targetnya masing-masing, dan masing-masing inline. Ketika karyawan atau staf yang paling bawah mencapai target, ini akan inline dengan atasannya, supervisornya, akan inline juga dengan manajernya, sampai kepada performance atau kinerja dari organisasi tersebut. Ketika karyawan di setiap departemen, di setiap organisasinya sudah mencapai kinerja yang diharapkan, otomatis akan terjadi peningkatan kinerja yang optimal bagi keseluruhan organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana how leader influence organizational performance? Ya, bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi dan berupaya untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal? Ya, di dalam buku terdapat ada 3, yaitu adaptation to the environment, efficiency and process reliability, dan human resources and relation. Ya, ada 3. Yang pertama, kalau kita lihat tadi di sini adaptation to the environment, yang pertama, innovation dan adaptation. Kenapa hal ini dibutuhkan? Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia lainnya, perubahan itu merupakan suatu hal yang mutlak. Mulai dari kita lahir sampai kita bertumbuh dewasa. Begitu juga dengan adanya teknologi, globalisasi. Masuknya aplikasi, masuknya gadget yang terbaru, yang up to date, membuat peta persaingannya pun berubah. Orang berlomba-lomba untuk menciptakan value, menciptakan nilai di dalam produk atau jasa yang dijual atau yang diberikan dari perusahaan atau organisasi kepada konsumen, supaya menarik hati konsumen untuk tetap loyal, untuk tetap komit, sehingga perusahaan tersebut tetap sustain dan dipercaya di konsumen, dipercaya oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi, adaptasi, ya, inovasi untuk memperbaharui, mengupdate melalui perkembangan teknologi. Ya, bagaimana saya ambil contoh, misalkan bagaimana sekarang pemesanan lewat aplikasi, lewat online segala macam untuk memutus konsumen tidak perlu lagi datang. Ya, memutus offline, membuat susah konsumen sehingga konsumen itu merasa nyaman. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi.
Nah, bentuk yang lainnya adalah kalau kita lihat sini knowledge acquisition. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang terkadang kita sudah stuck di dalam organisasi tersebut, kita butuh ide-ide segar. Oleh karena itu, kita butuh masukan. Kita FGD, kita ikut seminar, ataupun kita benchmark, studi banding, ataupun kita bisa menyewa, meng-hire konsultan, sehingga diharapkan konsultan ini mempunyai ide-ide segar untuk perubahan yang lebih baik lagi bagi organisasi kita. Ya. Dan yang keempat yaitu organizational learning. Bagaimana top management, bagaimana pimpinan berusaha untuk memfasilitasi adanya sharing knowledge, bagaimana memfasilitasi para karyawan untuk ikut training, pelatihan, ataupun studi lagi. Dan harapannya adalah ketika mereka sudah selesai, mereka bisa mentransfer, ada transfer of knowledge di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada temporary structural form for implementing change, growth, and diversification program, structural form, appraisal, recognition, and reward system. Ini adalah bentuk-bentuk dari innovation dan adaptasi. Di mana harapannya perusahaan dengan memberikan program-program yang menarik, yang menggugah semangat daripada karyawannya, karyawan bisa keluar dari zona nyaman, mengimplementasikan program-program atau ide-ide segarnya mereka demi kemajuan organisasi dengan memberikan reward, dengan men-challenge mereka. Ya, itu adalah bentuk contoh innovation dan adaptation. Kemudian yang kedua yaitu efficiency and process reliability. Bagaimana adanya performance management and goal setting programs, process and quality improvement programs, TQM, Six Sigma, cost reduction program, structural form, appraisal, recognition, and reward system. Ini adalah bentuk-bentuk efisiensi and process reliability. Bagaimana sebuah perusahaan menerapkan kinerja, manajemen by objective, sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian adanya total quality management, memastikan bahwasannya produk atau jasa yang dideliver kepada konsumen itu benar-benar kualitas yang baik, kualitas yang dapat dipercaya, diyakini oleh konsumen, dan aman juga bagi perusahaan. Kita juga tidak ingin karyawan kita di dalam kita berproduksi atau mendeliver membuat celaka mereka, karena itu pentingnya K3. Ya, salah satu contohnya demikian. Kemudian dari sisi penjualan produk, kita juga bisa menerapkan ada cost reduction program dengan melalui just-in-time inventory, ya sesuai dengan berapa permintaan konsumen. Atau outsourcing atau downsizing, bentuknya ketika misalkan ada divisi-divisi yang sekiranya tidak efisien, merampingkan birokrasi, itu ditutup. Sehingga keuntungannya didapat oleh perusahaan, keuntungan yang optimal. Itu adalah bentuk-bentuk dari efisiensi dan proses reliability. Kemudian yang ketiga yaitu human resources and relations. Bagaimana kaitannya pimpinan perusahaan atau organisasi memikirkan aspek dari human resources and relations, memikirkan aspek dari sumber daya manusianya, ya, baik dari kompetensinya, baik dari kesejahteraannya, sehingga yang diharapkan adalah konsumen sejahtera, dia loyal, dia komit, dia bisa memberikan effort yang lebih, optimal performance, sehingga kinerja dari organisasinya pun bisa ikut naik, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya ada Human Resource Planning, Empowerment Program, Recognition and Reward Program. Ini adalah bentuk-bentuk bagian dari Human Resource and Relation. Ya, yang tadi sudah dijelaskan, adanya planning, adanya training, kemudian adanya bentuk reward, pengakuan, sehingga mereka ada sense of belonging-nya kepada perusahaan. Why? Ways to influence the performance determinants. Cara untuk mempengaruhi bagaimana meningkatkan dari kinerja, khususnya kinerja organisasi. Adanya leadership behaviors, program system and structure, dan terakhir yaitu competitive strategy. Need for flexible adaptive leadership. Nah, ini kalau kaitannya leadership behaviors. Need for flexible adaptive
leadership, bagaimana seorang pemimpin bisa fleksibel dan mengadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana dia bisa memikirkan dari segala aspek Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, sehingga tidak terjadi ego sektoral di dalamnya. Bagaimana dia bisa mengatur keseimbangan di dalam organisasinya, dan bisa menerapkan prioritas apa yang harus dilakukan. Ketika salah satu departemen atau divisi mengalami masalah, prioritasnya untuk memperbaiki permasalahan di departemen ini dulu. Tapi tidak juga mengesampingkan departemen-departemen yang lain, Bapak dan Ibu. Kemudian coordinating leadership across level and sub-units. Bagaimana seorang pemimpin berkoordinasi lintas level, lintas unit. Terkadang di dalam organisasi kita mempunyai banyak sekali departemen, divisi yang saling berkaitan satu sama lain. Ya, bagaimana kita memandang helikopter view di dalamnya. Bagaimana kita menyeimbangkan, mengesampingkan ego sektoral kita. Ya, sehingga konflik-konflik yang terjadi bisa di-manage demi kemajuan organisasi itu sendiri. Karena konflik itu penting, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita belajar manajemen konflik, konflik itu penting. Karena bisa untuk mendapatkan insight, masukan, terjadinya win-win solution di dalamnya bagi kepentingan, bagi perkembangan organisasi kita. Nah, hambatannya apa saja? Atau kendala-kendala apa saja yang terjadi ketika strategic leadership ini tidak bisa diterapkan di dalam suatu perusahaan? Ya, baik secara internal maupun eksternal. Adanya misalkan budaya di dalamnya sudah mengakar sehingga sulit untuk berubah, ya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan atau organisasi, bahkan manusia yang tidak mengikuti perkembangan zaman pasti akan musnah, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Beberapa perusahaan, beberapa produk yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak mendengar lagi karena mereka tidak bisa bersaing dengan perubahan itu sendiri. Kemudian secara eksternal, bisa dari perception, organization performance. Yang persepsi bahwa pesannya kinerja organisasi kita ya segitu-gitu aja, nggak mungkin bisa lebih. Kemudian ada powerful external stakeholders. Ya, tekanan, misalkan tekanan masyarakat, kemudian dari supplier, dari distributor, yang sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri. Nah, itu adalah bentuk-bentuk contoh eksternal dan internal constraint atau hambatan yang terjadi ketika tidak dipraktekkan atau tidak diimplementasikan strategic leadership itu sendiri. Ya, bisa juga kendala dan hambatannya dari eksekutif level yang sulit untuk berubah. Adanya ketakutan ketika untuk berubah, takut untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang sekiranya bisa juga jadi peluang bagi organisasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, apa saja kondisi-kondisi affecting the need for strategic leadership? Kebutuhan dari strategic leadership. Periods of reorientation, period of convergence, influence of top management. Jadi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, kebutuhan dari strategic leadership ini di dalam buku itu ada 3. Secara praktek, mungkin bagaimana ketika perusahaan tersebut lagi down sampai mature, kita sudah belajar bagaimana pertumbuhan dari organisasi, mulai dari dia tingkat dasar, bertumbuh kembang, sampai dia dewasa, dan akan decline. Nah, ketika decline, apa yang ingin dibutuhkan? Bagaimana dia tetap dari mature tersebut berusaha untuk mengambil grab kesempatan yang lain, sehingga dia bisa tetap bertumbuh lagi. Kemudian adanya pengaruh dari top management untuk berubah, untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Nah, strategic leadership by executive team yang harus dilakukan atau potensi-potensi apa saja sehingga strategic leadership ini bisa diimplementasikan. Dan
peluang apa saja ketika strategic implementation ini diimplementasikan, Bapak dan Ibu. Nah, peluang-peluangnya atau potential advantage di dalamnya dengan adanya strategic leadership ini bisa menjadi tolak ukur, bisa menjembatani dari tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa. Karena tadi kita sudah membahas bahwasannya bentuk strategic leadership itu akan berpengaruh pada strategic implementation, strategic decision yang bersumber dari visi misi yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Ini organisasi mau dibawa kemana? Apa yang ingin dicapai? Oleh karena itu, dengan adanya strategic leadership ini bisa menjembatani, bisa menjadi dasar, bisa menjadi pedoman ketika kita untuk melangkah. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan esensial. Key responsibilities for top executive. Ya, bentuk tanggung jawab ya dalam top eksekutif ketika dia sudah mengimplementasikan strategic leadership. Apa turunannya? Bagaimana ketika itu sudah dijalankan supaya dia tetap bertahan? Pertama, melakukan monitoring the environment. Bagaimana dia menganalisa lingkungan yang saat ini terjadi seperti apa, peta persaingannya seperti apa yang ingin dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian 5-10 tahun lagi sepertinya akan seperti apa. Kita bisa memforecast dari histori-histori yang terdahulu misalnya. Kemudian kita mengembangkan kompetitif strategi. Apa yang menjadi keunikan kita yang berbeda dibandingkan pesaing sebelumnya. Nilai apa yang kita ingin deliver kepada konsumen. Perubahan apa yang ingin kita ciptakan. Sehingga organisasi kita menjadi top di dalam bidangnya. Bisa mampu go internasional, bukan lagi bermain di nasional. Nah, bagaimana petunjuknya? Bagaimana guidelines ya for formulating strategi ini? Jadi kita sudah berbicara berkaitan dengan strategic leadership. Bagaimana kita memformulasikan sehingga strategi ini bisa diimplementasikan bahkan sampai ke karyawan yang di bawah. Yang paling bawah sekalipun. Di sini adalah beberapa poin penting di dalam memformulasikan strategi di dalam buku Berry. Determine long-term objective and priorities. Assess current strength and weakness. Identify core competencies. Evaluate the need for a major change in strategy. Identify promising strategies. Evaluate the likely outcomes of a strategy. Dan involve other executive in selecting a strategy. Ini adalah petunjuk, langkah-langkah, tips, dan trik untuk memformulasikan strategi. Bagaimana seorang pimpinan mampu memformulasikan untuk kebutuhan jangka panjang, sudah memetakan apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari organisasi kita, dan mengidentifikasi core kompetensi kita, kemudian apa yang ingin dirubah, strategi apa yang ingin dijalankan, dan dampaknya. Itu adalah beberapa poin penting di dalam memformulasikan strategi. Kemudian petunjuk untuk atau tips atau kisi-kisi di dalam monitoring ketika kita sudah mengimplementasikan. Tadi kita di sini sudah memformulasikan. Nah, ini ada tanggung jawab yang tadi kita sudah pelajari, monitoring the environment. Nah, petunjuknya seperti apa? Kiat-kiatnya seperti apa? Identify relevant information. Use multiple sources of relevant information. Learn what clients and customers need and want. Learn about the products and activities of competitors. Relate environmental information to strategy plans. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Ya, kaitannya dengan bagaimana kita memonitoring perkembangan zaman di lingkungan itu seperti apa, peta persaingannya seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen, dan bagaimana kita perkembangannya. Kita memprediksi 5-10 tahun ke depan akan seperti apa based on misalkan histori-histori yang sebelumnya, sehingga kita bisa memetakan apa yang ingin kita lakukan.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat berkaitan dengan strategic leadership in organization. Terima kasih dan salam akademia.